Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis performa algoritma cell sort dan membandingkannya dengan insertion sort pada dataset berukuran 5.000 sampai 40.000 elemen. Tujuan utama penelitian ini adalah melihat apakah cell sort benar-benar lebih efisien untuk data berukuran yang lebih besar. Selanjutnya, mengapa memilih cell sort? Insertion sort merupakan algoritma sorting yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi memiliki kelemahan, yaitu kompleksitas, sehingga lambat untuk data besar. Cell sort dikembangkan oleh Donald Shell pada tahun 1959 sebagai penyempurnaan insertion sort. Perbedaannya adalah cell sort tidak hanya membandingkan elemen yang berdekatan, tetapi juga elemen yang memiliki jarak tertentu atau disebut gap. Dengan cara ini, perpindahan data menjadi lebih efisien dan proses sorting menjadi lebih cepat. Tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum kita ini ada 4, yaitu mengimplementasikan algoritma cell sort menggunakan Python. Yang kedua, membaca dataset dari file teks dengan ukuran berbeda. Yang ketiga, mengukur waktu eksekusi menggunakan modul time. Dan yang keempat, membandingkan hasil performa cell sort dan insertion sort. Bagaimana algoritma bekerja? Cara kerja cell sort dimulai dengan menentukan nilai gap awal, biasanya n dibagi 2. Kemudian dilakukan proses mirip insertion sort, tetapi perbandingannya dilakukan antar elemen yang berjarak gap. Setelah itu, gap diperkecil secara bertahap, misalnya dari 4 menjadi 2, lalu 1. Saat gap sudah 1, proses menjadi insertion sort biasa, tetapi data sudah hampir berurut sehingga lebih cepat. Pada contoh yang ini, dengan gap 4, elemen berjauhan dibandingkan dulu. Gap 2 memperhalus urutan, dan yang terakhir gap 1 menghasilkan array terurut sempurna. Lalu masuk ke implementasi kode cell sort. Di sini merupakan implementasi fungsi cell sort dalam Python. Variabelnya gap sama dengan n per 2 menentukan jarak awal. Lalu ada loop yang memastikan proses terus berjalan sampai gap bernilai 1 lalu selesai. Dalamnya terdapat proses insertion sort berbasis gap untuk memindahkan elemen ke posisi yang benar. Lalu selanjutnya implementasi pembacaan file dan pengukuran waktu. Program membaca data dari file teks menggunakan fungsi readData. Setelah data dibaca, waktu eksekusi diukur menggunakan time per counter sebelum dan sesudah sorting. Selisih waktunya menunjukkan lama proses sorting untuk tiap dataset. Lalu ada hasil eksekusi pengujian cell sortnya, yang dimana hasil menunjukkan cell sort sangat cepat. 5.000 data diproses dalam 0,013 detik, 10.000 data dalam 0,024 detik, 20.000 data 0,070 detik, dan 40.000 data 0,141 detik. Meskipun ukuran data naik 8 kali lipat dari 5.000 ke 40.000, waktu hanya naik sekitar 10 kali. Ini menunjukkan pertumbuhan performa cukup stabil. Lalu kita akan membandingkan hasil eksekusi insertion sort. Sebagai pembanding, insertion sort jauh lebih lambat.
yaitu 5.000 data 0,49 detik, 10.000 data diproses hingga 2 detik, 20.000 data 8 detik, 40.000 data hampir 29 detik. Dari sini kita melihat jelas bahwa saat data semakin besar, waktu eksekusi meningkat drastis karena kompleksitas. Lalu di sini ada grafik perbandingannya ya, cell sort dan insertion sort. Grafik ini memperlihatkan perbedaan waktu eksekusi kedua algoritma. Garis hijau menunjukkan cell sort yang relatif datar karena waktu eksekusi rendah. Sedangkan garis merah menunjukkan insertion sort meningkat sangat tajam. Ini membuktikan cell sort jauh lebih efisien. Lalu ada tabel perbandingan lengkapnya. Pada tabel ini terlihat cell sort selalu lebih cepat. Contohnya, 5.000 elemen 36 kali lebih cepat daripada insertion sort. 10.000 elemen 83 kali lebih cepat, 20.000 elemen 114 kali lebih cepat, 40.000 elemen 204 kali lebih cepat. Semakin besar dataset, semakin besar juga selisih performanya. Lalu ada analisis hasil pengujian. Cell sort memiliki pertumbuhan waktu yang lebih terkendali karena strategi gap. Dengan membandingkan elemen yang berjauhan, jumlah pertukaran berkurang drastis, sedangkan insertion sort harus menggeser elemen satu persatu sehingga tidak scalable. Lalu masuk ke analisis kompleksitas algoritma. Kompleksitas cell sort base case O(n log n), average case O(n log pangkat 2n), worst case O(n kuadrat). Sedangkan insertion sort rata-rata O(n kuadrat). Artinya secara teori, data praktik, cell sort memang lebih cepat untuk dataset menengah hingga lebih besar. Ada juga kekurangan dan kelebihan cell sort. Kelebihan cell sort yaitu lebih cepat dari insertion sort, in-place sorting, hemat memori, adaptif pada data hampir terurut, dan implementasi sederhana. Kekurangannya itu tidak stabil, yang pertama. Yang kedua, performa dipengaruhi gap sequence. Dan yang ketiga, masih kalah optimal dibanding merge sort untuk data yang sangat besar. Lalu kesimpulannya, yang pertama, cell sort berhasil diimplementasikan. Yang kedua, cell sort jauh lebih cepat dibandingkan insertion sort. Yang ketiga, pertumbuhan waktunya lebih stabil. Dan yang keempat, cocok digunakan untuk dataset ribuan hingga ratusan ribu elemen. Kesimpulannya, pemilihan algoritma sangat penting karena berdampak besar pada program. Terima kasih, itu saja dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Winar. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan kode tentang analisa perbandingan antara cell sort dan insertion sort. Nah, di sini pertama kita mendefinisikan fungsi bernama cell sort yang menerima suatu parameter yaitu bernama ARR atau list angka yang akan kita urutkan nanti. Nah, di sini terdapat sebuah len. Di baris ini kita akan menghitung berapa banyak jumlah angka yang akan terbentuk atau menyimpan dalam variabel n ini. Nah, selanjutnya itu ada gap. Nah, di sini kita tentukan gap atau jarak awal. Di sini kita akan bagi dua panjang listnya. Jadi panjang listnya dibagi dua. Lalu maka inilah jarak lompatan
perbandingan pertama kita. Nah, selanjutnya itu ada while gap. Di sini kita mulai perulangan. Selama nilai gapnya masih lebih besar dari 0, proses pengurutan akan terus berjalan. Lalu di bawahnya terdapat perulangan lagi, yaitu perulangan for. Kita ambil satu angka untuk diperiksa, lalu kita simpan sementara dalam variabel temp. Nah, dan kita catat posisi di variabel j agar tidak tertukar saat kita geser. Lalu ada while. Di sini ada perulangan while lagi. Di bagian ini kita bandingkan angka yang kita pegang tadi, yaitu temp, dengan angka belakang yang berjarak sejauh gap. Jika angka belakang lebih besar, maka geser angka tersebut ke depan untuk memberi ruang. Nah, lanjut ada ARR. Nah, di sini setelah ruangnya pas, kita letakkan temp tadi ke posisi J yang baru. Di sini elemen sudah berada di posisi yang lebih baik. Lalu ada ini. Setelah satu putaran selesai, kita perkecil jarak gapnya menjadi setengah lagi. Kita terus ulangi sampai jaraknya menjadi 1. Lalu kita return hasilnya kembali. Perintah return akan mengembalikan list yang sudah terurut tadi keluar dari fungsi kita agar bisa kita gunakan tampilkan hasilnya. Nah, jadi di sini ada perbandingannya. Pertama ada algoritma iteration search. Ya, lalu ada pembaca file. Jadi kita di sini akan membaca file yang ada di sini. Nah, di sini adalah div main. Di sini terdapat file yang akan kita baca, yaitu 5000 txt, 10.000 dan sampai 40.000. Lalu di sini kita akan menampilkan datanya, yaitu shell times dan iteration times yang masih kosong, sebuah list kosong yang akan diisi nantinya di bagian sini. Jadi di sini akan menghitung shell search dan iteration search atau waktu mereka melakukan penyusunan pada data-data yang telah kita berikan. Nah, saat kita mencoba melakukan tes, maka saat kita melakukan tes, yaitu shell sort. Nah, terdapat di sini datasetnya atau data yang kita akan baca, yaitu 5000 dan 10.000. Terlihat di sini shell sort mengerjakannya jauh lebih cepat dibanding yang dikerjakan oleh iteration search. Shell search mengerjakan data dengan 20.000 data selama 0,0585 detik. Sedangkan iteration search mengerjakannya selama 7 detik lebih. Jadi perbandingan ini menunjukkan bahwa shell search jauh lebih unggul daripada iteration search. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan terima kasih.